Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Matin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah kitab tafsir pertengahan abad modern, yakni Tafsir Al-Maraghi. Oleh pengarang tafsir kitab Tafsir Al-Maraghi ini adalah beliau Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi nama kitab Tafsir Al-Maraghi ini diambil dari nama beliau sendiri, yakni Al-Maraghi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang penulisan kitab tafsir ini. Ada dua faktor yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir ini. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah di mana para masyarakat pada saat itu bertanya kepada Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang kitab tafsir yang mudah dipahami dan dicerna oleh mereka. Karena merasa kesulitan untuk menjawab, Mustafa Al-Maraghi ini beliau sehingga berkeinginan untuk membuat kitab tafsir sendiri yang mudah dicerna oleh masyarakat. Karena kitab tafsir yang ada pada saat itu diikuti oleh ilmu-ilmu yang lain, maksudnya ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin masyarakat pada saat itu kurang memahami ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor internalnya. Nah, faktor internal ini adalah di mana Mustafa Al-Maraghi ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menafsirkan Al-Quran, karena beliau bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan, terutama dalam bidang tafsir. Sehingga terciptalah kitab Tafsir Al-Maraghi ini. Kemudian pembahasan yang kedua yakni adalah tentang sistematika penulisan kitab. Kitab Tafsir Al-Maraghi ini dikatakan adalah kitab tafsir yang mudah dicerna dan mudah dipahami oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang awam. Karena beliau dalam sistematika penulisan, yang pertama beliau menghadirkan beberapa ayat untuk ditafsirkan. Jadi beliau menghadirkan ayat-ayat terlebih dahulu untuk ayat tersebut baru ditafsirkan. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan kosakata yang sulit dalam penafsirannya. Jadi jika ada kosakata yang sulit, beliau langsung menjelaskan maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Kemudian yang ketiga yakni penjelasan ayat secara ijmali, secara global. Jadi kenapa kok kitab tafsir ini mudah dipahami? Karena beliau menjelaskan tafsirnya ayat itu secara global, ijmali. Kemudian penjabaran secara terperinci. Jadi kitab tafsir ini setelah dijelaskan secara global, beliau baru menjelaskan atau menjabarkan lebih rinci lagi. Kemudian untuk corak kitab Tafsir Al-Maraghi ini adalah corak Al-Adabil Ijtimai, yang dimana kitab tafsir ini menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik dan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mudah dan senang untuk membaca dan mempelajari kitab Tafsir Al-Maraghi ini. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir adalah kelebihan dari kitab Tafsir Al-Maraghi ini. Beliau dalam kitab tafsirnya mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Adapun kelebihannya, yang pertama adalah beliau menjelaskan ayat secara ijmali, secara global. Jadi banyak dari tafsir-tafsir yang sudah ada itu langsung menuju ke pembahasan yang langsung terperinci, tidak secara globalnya, secara maknawinya seperti apa. Jadi beliau Mustafa Al-Maraghi ini yang pertama-tama beliau menjelaskan makna ayat secara global, secara maknawinya saja, sehingga banyak orang-orang memahami tentang makna dari ayat tersebut.
Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang ayat yang memiliki asbabun nuzul. Baik menggunakan sebuah ayat itu sendiri ataupun menggunakan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga adalah beliau dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau sangat berhati-hati dengan kisah-kisah Israiliyat. Jadi sangat tidak mungkin dalam kitab tafsir ini tidak ada adanya kisah-kisah Israiliyat yang tercantum dalamnya. Adapun yang kekurangannya dari kitab tafsir ini adalah Mustafa Al-Maraghi ini mengenyampingkan tentang ilmu pengetahuan seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan ilmu lainnya. Karena memang dari latar belakang tadi Mustafa Al-Maraghi ini ingin menciptakan sebuah tafsir yang mana kitab tafsir ini mudah dipahami dan dicerna oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat umum. Jadi beliau mengesampingkan ilmu-ilmu yang lain sehingga hanya menjelaskan sebuah makna dari ayat atau tafsir dari ayat tersebut secara ijmali atau global dan mudah dipahami oleh banyak kalangan maupun masyarakat di sekitarnya. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.